Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya atas nama Multazima Syariah dari kelas 6E Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 1051911111021. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dalam memenuhi tugas final mata kuliah Teknologi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Rosmalina Kemala Eskom MPD. Baik, langsung saja pada pertanyaan pertama. Pengertian teknologi pembelajaran adalah mengacu pada penggunaan teknologi seperti komputer, perangkat lunak, atau perangkat keras lainnya, yang dimana berfungsi untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses pembelajaran. Hal ini mencakup berbagai metode dan alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi interaksi antara siswa dan materi pembelajaran, serta mendukung evaluasi dan pengukuran hasil pembelajaran. Kemudian perbedaan antara teknologi pembelajaran dan media pembelajaran. Dari segi definisinya, teknologi pembelajaran berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam konteks pembelajaran, termasuk perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem yang digunakan untuk menyampaikan, mengelola, dan mendukung proses belajar mengajar. Contohnya, sistem manajemen pembelajaran, kemudian aplikasi pembelajaran berbasis mobile, kemudian simulasi komputer, IR, dan contoh lainnya adalah virtual reality. Kemudian media pembelajaran sendiri merujuk pada alat atau sumber yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Contohnya, buku teks, papan tulis, gambar, rekaman audio, video, atau media cetak lainnya. Dengan demikian, meskipun ada overlap di antara keduanya, misalnya teknologi pembelajaran seringkali menggunakan media pembelajaran sebagai komponen dari solusi yang lebih luas. Perbedaan utama terletak pada fokus teknologi pembelajaran, yaitu pada penggunaan teknologi yang canggih. Kemudian media pembelajaran fokusnya pada alat atau sumber yang digunakan untuk menyampaikan informasi pembelajaran. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital? Teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Adapun salah satu keuntungan utama adalah aksesibilitas yang lebih besar terhadap informasi dan sumber daya pembelajaran. Dulu, siswa harus bergantung pada buku teks dan sumber-sumber terbatas di perpustakaan. Namun, sekarang dengan adanya internet, siswa dapat dengan mudah mengakses informasi dari seluruh dunia dengan hanya menggunakan perangkat yang terhubung. Selain itu, teknologi juga memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Misalnya, penggunaan multimedia seperti video dan animasi dapat membantu menjelaskan konsep yang sulit dengan cara yang lebih visual dan menarik bagi siswa. Platform pembelajaran online juga telah berkembang pesat, yang dimana tentu memungkinkan siswa untuk mengikuti kursus-kursus online yang disediakan oleh institusi terkemuka di dunia tanpa harus berada di tempat fisik tersebut. Kemudian teknologi juga membantu memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara siswa dan guru. Dengan adanya platform pembelajaran online, siswa dapat berinteraksi dengan guru dan sesama siswa melalui diskusi online, forum, atau bahkan dengan video conference. Tentu ini memungkinkan siswa untuk saling belajar dan berbagi ide meskipun berada di tempat yang berbeda. Kemudian pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana teknologi pembelajaran dapat membantu mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dalam mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, dan sosialnya. Teknologi pembelajaran dapat memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Yang pertama, dalam pengembangan kompetensi pedagogik.
Tentu mahasiswa dapat menggunakan teknologi untuk membuat simulasi pembelajaran virtual, misalnya dengan menggunakan platform pembelajaran berbasis virtual reality atau VR. Kemudian bisa juga dengan menggunakan simulasi berbasis komputer. Tentu ini membantu mereka mengasah keterampilan menyampaikan materi pembelajaran secara efektif. Teknologi memungkinkan penggunaan berbagai media interaktif seperti video pembelajaran, animasi, dan multimedia lainnya. Mahasiswa juga dapat belajar bagaimana menyajikan materi secara menarik dan mudah dipahami oleh siswa ketika menjadi guru nanti. Kemudian, yang kedua, pengembangan kompetensi profesional mahasiswa. Teknologi ini memungkinkan akses yang mudah ke berbagai sumber belajar seperti jurnal ilmiah, e-book, dan database akademik, sehingga mahasiswa pendidikan agama Islam dapat selalu mengakses informasi terbaru dalam bidang keilmuan mereka. Kemudian adanya juga pelatihan dan kursus online tentang metode pembelajaran, metode mengajar, teknik evaluasi, dan pengelolaan kelas dapat meningkatkan keterampilan profesional mereka tanpa adanya batasan geografis. Kemudian ketiga yaitu pengembangan kompetensi sosial. Melalui platform pembelajaran online, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam diskusi kelompok, forum online, dan proyek kolaboratif. Hal ini tentu membantu mereka mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama dalam lingkungan virtual. Teknologi juga dapat memfasilitasi interaksi dengan sesama mahasiswa, dosen, dan profesional di bidang PAI melalui jejaring sosial, grup diskusi, atau webinar. Dan ini tentu membantu memperluas jaringan sosial dan profesional mereka. Dengan memanfaatkan teknologi secara efektif, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dapat meningkatkan kompetensi pedagogik mereka dalam menyampaikan materi agama Islam. Kemudian mengembangkan profesionalisme mereka dalam praktik mengajar serta memperkuat keterampilan sosial untuk berinteraksi dengan siswa dan masyarakat secara lebih luas. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana tantangan dan solusi dalam menerapkan teknologi pembelajaran di sekolah? Dengan menerapkan teknologi pembelajaran di sekolah, tentu menghadirkan berbagai tantangan yang perlu dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya. Di antara tantangan itu, yang pertama adalah kesiapan guru dan staf sekolah. Tantangannya yaitu tentu banyak guru mungkin tidak memiliki pelatihan atau pengalaman yang cukup dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran. Adapun solusinya yaitu diadakannya program pelatihan dan pengembangan profesional sehingga secara teratur untuk meningkatkan keterampilan teknologi guru. Kemudian dukungan kontinu dari staf IT sekolah juga penting untuk membantu guru dalam mengatasi masalah teknis. Kemudian tantangan yang kedua yaitu keamanan dan perlindungan data. Mengelola keamanan data pribadi siswa dan guru serta melindungi informasi sensitif dari serangan cyber. Adapun solusi menghadapi tantangan seperti ini yaitu implementasi kebijakan yang ketat terkait keamanan data, penggunaan alat dan platform pembelajaran yang aman, serta pelatihan bagi guru dan siswa tentang praktik keamanan digital. Kemudian contoh tantangan yang ketiga yaitu mengenai infrastruktur dan aksesibilitas. Tantangan ini tentu tidak semua sekolah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai seperti akses internet yang cepat, perangkat komputer yang memadai, dan ketersediaan ruang kelas yang mendukung teknologi. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk penyediaan akses internet yang stabil dan perangkat keras yang cukup untuk semua siswa. Menerapkan teknologi pembelajaran di sekolah tentu membawa berbagai manfaat yang signifikan, tetapi ternyata juga menghadirkan tantangan yang nyata. Dengan pengelolaan yang cermat dan pendekatan yang terintegrasi,
Banyak dari tantangan yang saya sebutkan tadi dapat diatasi untuk memastikan bahwa teknologi pembelajaran memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas pendidikan. Baik, langsung saja pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima, yaitu berikan contoh konkret bagaimana Anda telah menggunakan teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran Anda di Prodi Pendidikan Agama Islam. Teknologi pembelajaran tentu sangat penting dalam proses pembelajaran, baik itu bagi kami mahasiswa ataupun dosen. Adapun salah satu bentuk kelebihan dari teknologi pembelajaran yaitu memungkinkan akses materi kuliah dan sumber belajar kapan saja dan di mana saja. Kemudian memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk belajar sesuai jadwal mereka. Adapun beberapa contoh penggunaan teknologi yang biasa kami gunakan dalam proses pembelajaran kami dalam prodi PAI. Yang pertama adalah Google Meet atau Zoom. Ini merupakan aplikasi yang biasa kami gunakan untuk mengikuti diskusi online atau diskusi tatap muka secara virtual ketika dosen kami berhalangan untuk memberikan kuliah offline. Kemudian yang kedua adalah PowerPoint. PowerPoint atau PPT ini adalah alat yang sering kami gunakan untuk membuat presentasi visual yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa lain dalam materi yang disampaikan. Selain itu, PPT juga tentu meningkatkan daya tarik dalam presentasi. Kemudian, yang ketiga adalah media sosial. Media sosial ini dapat termasuk teknologi pembelajaran dalam konteks tertentu. Adapun media sosial yang sering kami gunakan tentunya adalah WhatsApp, yang dimana WhatsApp ini memfasilitasi kami untuk diskusi kelompok, berbagi ide, dan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk membagikan materi belajar, artikel, dan sumber daya pendidikan lainnya. Meski demikian, penggunaan media sosial dalam pembelajaran harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keamanan data dan menghindari distraksi. Baik, itulah jawaban-jawaban yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi fi sabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.